Zara dari Prodi Manajemen dengan NIM 200304053. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Sebelumnya itu, saya akan menjelaskan apa itu dari analisis individu dalam organisasi. Nah, teman-teman, jadi perilaku keorganisasian itu adalah bidang belajar yang mempelajari instruksi manusia dalam organisasi, termasuk belajar secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Nah, sedangkan perilaku individu itu merupakan suatu fungsi dari interaksi antar individu dengan lingkungan individu, membawa tahapan dalam organisasi dalam berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, penyampaian, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Nah, dari sini kita harus mencermati apa itu dari analisis individu itu. Nah, selanjutnya itu, organisasi itu dibuat oleh manusia. Ya pasti dong, karena manusia itu yang menciptakan organisasi tersebut. Jadi, organisasi itu bertujuan supaya dia tuh bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Dan tentunya juga membutuhkan untuk mengembangkan dirinya itu melalui organisasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, antara organisasi dengan manusia memiliki hubungan yang paling saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama itu, ada perilaku kognitif. Yang kedua, ada pendekatan penguatan. Dan yang terakhir adalah pendekatan psikoanalitis atau yang disebut dengan perilaku manusia itu dikuasai oleh kepribadiannya. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, di mana di situ ada perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, perilaku kelompok itu dalam organisasi merupakan yang dilakukan 2 atau lebih. Nah, jadi kalau misalnya kelompok itu dia nggak mungkin sendiri. Jadi kita nalarin aja kalau misalnya kelompok itu dia berarti 2 atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan juga bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Nah, selanjutnya itu ada 3 alasan mengapa perlunya mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama itu ada practical application, yang kedua ada personal growth, dan yang terakhir ada increased knowledge. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok kecil dan primer. Di mana kelompok kecil itu biasanya kita jumpai untuk dihubungkan dengan suatu kriteria yang ukuran jumlah atau anggotanya sedikit. Sedangkan primer dia itu ukurannya. Jadi dia tuh diukur melalui ukurannya tuh. Tapi tidak semua yang kelompok kecil itu termasuk dalam primer. Contohnya itu misalnya kayak keluarga. Nah, selanjutnya ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh karena proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Jadi, dalam fungsi kelompok itu ada 6. Yang pertama, sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Yang kedua, kelompok menjadi alat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Yang ketiga, alat utama penyataan diri dan pengakuan diri. Yang keempat, alat bantu untuk memunculkan ide-ide baru. Yang kelima, alat utama untuk memenuhi kebutuhan afiliasi. Dan terakhir, dapat berfungsi untuk alat-alat koordinasi atau penghubung.
Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, tahapan pembentukan atau yang disebut dengan forming stage. Yang kedua, ada tahap kekacauan atau yang disebut dengan storming stage. Yang ketiga, ada tahap integrasi atau yang disebut dengan optional integration. Yang keempat, terintegrasi atau yang disebut dengan total integration. Yang terakhir, ada efektivitas kelompok. Selanjutnya itu ada standar kinerja. Nah, dalam standar kinerja itu kita dalam evaluasi kinerja, dengan adanya standar itu maka dia disebut dalam standar kinerja. Jadi standar kinerja itu kayak tolak minimum. Jadi kalau kita bisa melakukan pekerjaan itu, kita harus ada standar kinerjanya. Jadi dimaksud dengan standar kinerja itu adalah batas minimum. Evaluasi kinerja itu tidak mungkin dilaksanakan dengan baik apabila tidak ada standar kinerjanya. Nah, ada beberapa kriteria dalam standar kinerja. Yang pertama itu ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Dia tuh kayak seberapa baik hasil yang harus dicapai. Sedangkan yang ketiga ada ketepatan waktu. Karena kalau misalnya kita mau melakukan pekerjaan itu, kita harus ada kayak target waktunya supaya tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Terus yang keempat ada efektivitas menggunakan sumber organisasi. Yang kelima ada cara melakukan pekerjaan. Nah, dalam melakukan pekerjaan itu ada beberapa cara yang telah kita atur strategi untuk mencapai pekerjaan supaya kinerja kita itu bagus. Nah, yang keenam ada efek atas suatu upaya. Yang ketujuh ada metode pelaksanaan tugas. Yang kedelapan ada standar sejarah. Yang kesembilan standar nol atau absurd. Ada beberapa kriteria penilaian kerja. Yang pertama itu dilihat dari secara objektif atau dapat diukur lah ya. Ada beberapa 3 kualifikasi yang penting. Yang pertama itu ada relevansi atau yang disebut dengan pengukuran dengan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Yang kedua itu ada diskriminasi. Sebelumnya kita pasti sering mendengar apa itu diskriminasi. Nah, kalau di sini itu pengukuran dengan kinerja bila kita tuh kayak melihat atau bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Nah, yang ketiga ada reliabilitas atau yang disebut dengan pengukuran yang menunjukkan tingkat di mana menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat kriterianya itu dari efektivitas dalam proses evaluasi. Nah, yang pertama itu ada result based performance evaluation atau yang disebut dengan penilaian kinerja berdasarkan hasil akhir. Jadi base itu arti kayak berdasarkan kayak penilaian terakhir lah gitu ya. Terus yang kedua itu ada behavior based performance evaluation. Jadi kayak behavior itu atau yang disebut dengan berdasarkan penilaiannya tuh kayak berdasarkan perilaku. Jadi behavior tuh kayak perilaku. Nah, yang terakhir ada judgment performance evaluation. Jadi dia penilaiannya berdasarkan judgment. Nah, setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep evaluasi kinerja. Nah, dari di sini itu menurut Vises dari show bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam suatu periode tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa kinerja itu atau evaluasi kinerja itu merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Ada beberapa aspek penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama itu kemampuan teknis atau yang disebut dengan kemampuan menggunakan pengetahuan. Dia itu metodenya untuk melaksanakan tugas. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal atau yang disebut dia tuh kayak bekerja sama dengan orang lain. Jadi kemampuannya tuh untuk bekerja sama dengan orang lain. Ada tugas evaluasi kinerja.
Menurut Payaman Simanjuntak, menyatakan bahwa tujuan kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Nah, ada beberapa metode evaluasi kinerja ini. Yang pertama ada penilaian secara kebetulan atau tidak sistematis dan sering membahayakan. Yang kedua itu metode tradisional yang sistematis. Yang ketiga berdasarkan sasaran MBS atau yang disebut dengan manajemen by objective. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis atau elemen evaluasi kinerja. Yang pertama ada performance standar atau tolak ukur kinerja. Yang A-nya validity standar atau keabsahan standar. Yang B ada agreement berarti persetujuan. Yang C dia itu berarti standar bersifat reliabilitas. Yang D objektif atau bersifat kayak adil. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria manajemen kinerja. Yang A ada kegunaan fungsional bersifat potensional. Yang B valid. Yang C bersifat empiris bukan berdasarkan perasaan semata. Yang D sensitivitas kriteria. Yang E sistematika kriteria. Yang F kelayakan hukum. Nah, yang ketiga ada pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem rating yang relevan. Yang keempat ada analisis data pengukuran. Yang kelima ada tantangan dalam penilaian kinerja, yaitu harus bebas dari diskriminasi tersebut. Yang keenam ada proses evaluasi kinerja. Yang ketujuh waktu pelaksanaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi instrumen evaluasi kinerja. Nah, di instrumen evaluasi kinerja itu yang pertama ada data tentang penilaian, yang kedua ada skala penilaian, yang ketiga ada deskriptor level kinerja, yang keempat ada uji coba instrumen, yang kelima ada model evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada manfaat evaluasi kinerja itu. Yang pertama, dia itu sebagai dasar pengambilan keputusan yang terbaik. Yang kedua, dia itu untuk mengukur sejauh mana seseorang karyawan itu dapat mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Yang ketiga itu sebagai dasar evaluasi efektivitas kegiatan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan efektivitas jadwal kerja. Yang kelima sebagai pelatihan yang paling sesuai. Yang keenam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketujuh guna evaluasi terhadap kelebihan atau kekurangan yang pada akhirnya kemampuan karyawan dapat ditingkatkan. Yang kedelapan sebagai dasar ukuran dalam hal efektivitas dan bisa menempatkan karyawan itu secara sesuai. Yang kesembilan sebagai evaluasi. Yang ke-10 atau yang terakhir sebagai dasar pengembangan job description. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Dalam evaluasi kinerja itu, dia itu melibatkan komunikasi dua arah, di mana dua arah itu dia antara pengirim pesan dan penerima pesan, sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar atau dengan baik. Nah, evaluasi kinerja itu juga gunanya untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan, sehingga kita tuh dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Nah, di sini ada tahapan dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada menentukan standar kinerja. Yang kedua itu ada mengkomunikasikan standar kinerja kepada karyawan. Yang ketiga itu mengukur kinerja nyata. Yang keempat membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. Nah, yang kelima itu kita harus merundingkan hasil penilaian dengan karyawan, lalu barulah kita mengambil tindakan yang korektif. Nah, selanjutnya itu ada tujuan wawancara evaluasi kinerja. Yang pertama itu, dia itu untuk memberikan penyelesaian atas nilai kinerja yang ternilai. Yang kedua ada memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan apa itu hasil dari kinerjanya. Nah, yang ketiga itu
dia bisa mengubah pekerjaan ternilai yang tidak memenuhi persyaratan standar kinerja. Nah, yang terakhir, memberi penghargaan terhadap kinerja baik ternilai agar terus dapat dikembangkan dan dipertahankan. Nah, sampai segini dulu hasil dari yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.